Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya akan menyampaikan tentang RAPG bulan November dan beberapa panduan yang penting untuk bersama-sama kita ikuti. Jadi apa itu RAPG? Itu adalah rancangan anggaran pembangunan gereja. Bapak Ibu yang memiliki kebutuhan silahkan bisa memasukkan di dalam RAPG. Form ini akan saya share dalam 1-2 hari ke depan. Jadi saya yang mohon adalah supaya tertib dan teratur ya. Form ini hanya satu rangkaian. Saya berharap tidak ada yang terpecah-pecah, tidak ada yang terpisah. Kalau seandainya nanti ada 50 Bapak Ibu, 50 gereja yang masuk, ya semuanya 50 itu ada dalam satu rangkaian. Ada 60, ya 60 itu ada dalam satu rangkaian. Tidak ada satupun yang terpisah. Kalau terpisah tidak akan saya share ke K3. Jadi nanti begitu saya share from itu, maka yang pertama silahkan langsung diketik sesuai dengan panduannya, nama siapa, pendeta siapa, gerejanya mana, kemudian nomor rekeningnya bank berapa, terus kemudian apa kebutuhannya. Nah, kebutuhan ini dirinci dengan baik ya. Nanti kalau ada di layar handphone Bapak Ibu siapa pendeta siapa sedang mengetik, saya harap jangan Bapak Ibu juga ikut mengetik ya. Kasih kesempatan supaya teman yang satu ini menyelesaikan dulu sampai mengetik selesai, send masuk ke grup, baru nanti di copy ya, kemudian dipaste lagi, terus ditambahin nomor 2 kepunyaan Bapak atau Ibu ya. Sama kalau mau ngetik, masih ada teman lain yang sedang mengetik, pendeta siapa sedang mengetik, tolong jangan ikut-ikutan mengetik ya, supaya tidak bertabrakan, supaya tidak saling menumpuk. Jangan sampai nanti satunya ngisi nomor 3, yang satunya juga ngisi nomor 3, nanti ada yang dikalahkan. Jadi saya berharap semuanya bisa dengan sabar, dengan tertib ya. Waktunya saya kasih waktu cukup panjang sampai minggu pertama bulan November ya. Jadi sampai minggu pertama bulan November. Kalau di kalender itu saya tutup di 7 November hari Minggu ya. Jadi waktu masih sangat panjang. Silahkan cari waktu luang ya, mungkin tengah malam jam 10, jam 11 itu lagi kosong, atau mungkin pukul 2, pukul 3 sore banyak kosong. Jangan berebut. Kalau berebut nanti akan saling bertabrakan dengan teman-teman yang lain. Jadi itu yang pertama, saya mohon harap tertib ya, jangan saling mendahului. Yang kedua, bahwa kebutuhan ini apapun dari gereja yang membutuhkan silahkan disampaikan, dan itu perlu dirinci. Jangan nanti renovasi gereja sekian tetapi tidak ada rinciannya ya, tentu ini akan menyulitkan. Alangkah baiknya renovasi gereja itu apa? Nah, dirinci. Perlu semen, perlu pasir sekian, perlu cat sekian, perlu kayu sekian. Nah, semua ada rinciannya. Sehingga kalau ada rincian itu saya tahu bahwa gereja itu memang betul-betul sudah siap untuk merenovasi. Ya, kalau nggak ada rinciannya, hanya kebutuhan sekian, tentu saya tidak yakin itu sudah dipersiapkan, hanya asal-asalan ya. Jadi mohon ini bisa dimengerti. Kami hanya mensupport yang betul-betul rapi dan sudah siap untuk melakukan ini. Yang ketiga adalah tentu dana dari K3 terbatas. Dan kami ingin dengan dana yang terbatas ini bisa dinikmati oleh lebih banyak ya, lebih banyak gereja. Teman-teman yang lain bisa bersama-sama menikmati. Tentu anggaran yang terlampau besar tentu akan menjadi prioritas yang kedua dan ketiga. Kami akan lebih memprioritaskan kebutuhan yang mana bisa terjangkau, dan juga tentu saja
ada dari pihak jemaat atau gereja yang sudah punya tabungan. Misalkan, oh Pak Resa, ini kita butuh kursi 20 biji, kebutuhannya sekian. Jemaat sudah menabung misalkan 1 juta. Nah, tinggal K3 nanti menambahi sisanya. Atau Pak Resa butuh keyboard misalkan, sekian harganya. Jemaat sudah ada tabungan 1,5 juta, 2 juta. Nah, tentu buat saya lebih mudah bahwa kami tinggal menambahi, dan tentu dana ini bisa dimanfaatkan untuk lebih banyak gereja, termasuk renovasi. Misalkan, oh kebocoran, kerusakan, genteng, dan sebagainya, dinding dan sebagainya. Kebutuhannya misalkan 5 juta. Bapak Ibu sudah dirinci, semen, pasir, cat, dan sebagainya. Ada tabungan dari jemaat 2 juta, silakan dicantumkan. Nah, tentu kami dari K3 akan lebih mudah untuk memproses dan mengetahui untuk oke, kita bisa support. Jadi K3 adalah melengkapi, mensupport ya, ikut mensupport, ikut melengkapi dari kebutuhan-kebutuhan yang ada di gereja. Nah, inilah hal-hal poin-poin penting ya, 3 ini. Nanti setelah dapat, nah ini yang juga penting ya. Jadi nanti tanggal 7 saya akan close form RAPG ini. Nanti akan tunggu waktu sampai ada putusan dari K3 untuk mana yang disetujui dan mana yang tidak. Biasanya itu sampai minggu kedua atau minggu ketiga daripada bulan yang bersangkutan. Nah, seperti saya sampaikan berulang-ulang, jadi jangan ada perasaan iri ataupun kecewa ataupun berkecil hati apabila proposal Bapak Ibu belum disetujui. Ya, jadi marilah kita bersama-sama kembali mengingat bahwa kita sedang membangun tubuh Kristus. Satu dibantu, jangan Bapak Ibu berkecil hati. Mari kita bersama-sama ikut berbahagia. Berulang-ulang saya sampaikan, kita tidak sedang membangun gereja atau tembok gereja kita sendiri. Kita tidak sedang membangun tembok sinode, tetapi kita sedang membangun tubuh Kristus. Jadi siapapun teman kita itu adalah anggota tubuh Kristus. Siapapun teman kita di grup ini yang dapat nanti, kita patut bersukacita bersama. Kita ikut berbahagia karena ada pembangunan bagi pekerjaan Tuhan, pembangunan tubuh Kristus. Dan inilah yang kita lakukan bersama-sama, berjejaring, saling support, saling mendukung. Dan tentunya gereja yang lebih besar, gereja yang lebih kuat bisa ikut mensupport gereja-gereja yang masih bertumbuh, yang masih berkembang ya, yang sedang dalam pertumbuhan, yang sedang dalam perkembangan itu. Jadi saya harap jangan ada perasaan kecil hati, iri atau dan sebagainya. Yang kedua, bagi yang sudah menerima disetujui RAPG-nya, segera untuk dibelanjakan sesuai dengan permohonan ya. Segera dibelanjakan, segera difoto fisik barangnya dan juga nota-notanya, japri ke saya ya. Jadi segera dibelanjakan, difoto barangnya, segera notanya difoto, japri ke saya. Kenapa japri ke saya? Jangan di grup ya, jangan di grup. Karena grup ini sudah banyak dan kalau masing-masing japri masuk ke grup tentu akan menyulitkan teman-teman yang handphonenya akan penuh ya, memorinya akan penuh dan nanti bisa lemot. Jadi mari kita saling menghargai, mari kita saling memikirkan rekan-rekan yang lain. Share-share yang tidak perlu, yang tidak berkaitan dengan pekerjaan Tuhan, yang tidak berkaitan dengan BCM K3, saya rasa perlu difilter, jangan terlampau ini ya, share-share dan sebagainya. Dan juga termasuk pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban, jangan di-share di grup, langsung ke saya, japri ya. Nanti ini akan menjadi pertanggungjawaban dari apa bantuan dana yang sudah diberikan. Kalau tidak ada pertanggungjawaban, tentu kami juga tidak akan bisa membantu di kemudian hari. Ya, ini sangat menentukan. Kalau tidak ada pertanggungjawaban, tentu lain waktu ada kebutuhan yang dimasukkan
kami tentu akan kesulitan untuk membantu gereja Bapak Ibu. Tetapi yang terus mempertanggungjawabkan dengan baik, dengan tertib, ya tentu kesukaan bagi kami untuk membantu dan mensupport, ya. Jadi setiap ada bantuan, tolong segera dilaporkan. Misalkan renovasi juga share kepada kami perkembangannya seperti apa. Oh, kami saat ini sedang melakukan bangunan ini, renovasi ini dan sebagainya. Ya, jadi perkembangan-perkembangan ini penting sekali. Ya, kami akan terus support selama ada laporan yang jelas, yang benar, yang sesuai dengan RAPG. Ya, tujuan kita sama, yaitu bersama-sama bahwa dengan dana yang ada, yang Tuhan sudah sediakan, ya sekali lagi bukan K3, bukan saya, bukan kita, tetapi semua adalah berkat Tuhan, semua adalah kemurahan Tuhan. Karena itu dana ini kita harus manfaatkan dengan benar. Ya, yang tidak benar tentu kami tidak akan bisa membantu lagi. Nah, ini kita bersama-sama supaya sasarannya tepat dan betul-betul boleh mensupport pekerjaan Tuhan di tempat-tempat Bapak Ibu dipercaya mengembalakan. Terus berkembang, terus bertumbuh, terus ya ada satu pertumbuhan perkembangan yang positif, tentu kami akan sangat bersukacita dengan pertumbuhan itu. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rasa itu yang saya sampaikan dan yang cukup penting berkaitan dengan RAPG tadi. Jadi yang pertama, mohon tertib. Ya, jangan saling menyerobot. Ada teman lain sedang mengetik, mohon Bapak Ibu bersabar, tunggu sampai selesai. Setelah itu di-copy, dipaste, nomor selanjutnya baru diisi untuk gerejanya Bapak Ibu. Sudah nomor 2, Bapak Ibu masuk di nomor 3, kasih spasi. Ya, jangan langsung didempet, jangan didempel, kasih spasi supaya kami lebih mudah untuk nanti mendeteksinya. Ya, itu yang pertama dan penting sekali. Ya, yang kedua, rinciannya harus jelas untuk apa saja ini. Begitu. Ya. Yang ketiga, tentu kalau ada dari dana gereja, dari persembahan jemaat, tabungan, itu akan sangat membantu. Kami akan sangat senang kalau ada itu sehingga dana ini bisa dimanfaatkan lebih banyak lagi. Ya, setelah diterima, maka yang berikutnya, yang keempat, kami mohon yang belum mendapatkan persetujuan dari K3 untuk tidak berkecil hati, untuk tidak iri dan kecewa. Ya, bulan depan masih ada lagi. Ya, setiap bulan, selama Tuhan izinkan, selama Tuhan berikan kami kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan ini, setiap bulan kami akan terus adakan, buka lagi form RAPG ini. Jadi masih ada kesempatan. Ya. Dan yang kelima adalah yang sudah terima segera laporkan, segera bertanggung jawab dengan dana yang sudah diberikan. Tentu inilah ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kami harapkan sungguh-sungguh supaya benar-benar semua ini berjalan dengan baik. Dan bulan depannya pasti nanti kami ada lagi, bisa dilaporkan. Kalau memang terus perlu berkesinambungan, kami akan support terus selama pertanggungjawabannya baik. Ya, tapi kalau sudah selesai, oke, selesai sampai di situ. Kira-kira itu dari saya. Mohon diperhatikan dan mohon kita bersama-sama memahami bahwa pelayanan di dalam BCM K3 ini adalah kita bersama-sama bergandeng tangan dengan saudara-saudara kita, sesama hamba Tuhan, pendeta-pendeta bersama di Jawa Timur ini kita membangun tubuh Kristus. Puji Tuhan. Salam kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.